Apakah bakat merupakan bawaan lahir? Apakah bakat adalah sesuatu yang dibentuk dengan usaha yang keras? Atau sebenarnya konsep bakat adalah omong kosong? Di video sebelumnya tentang cara menemukan bakat dan potensi diri, yang di dalamnya saya membahas tentang 8 jenis kecerdasan menurut Howard Gardner. Di sana ada beberapa yang berkomentar bahwa ia tidak memiliki satupun dari 8 jenis kecerdasan yang telah disebutkan. Bahkan ada beberapa komentar yang isinya setelah melihat video saya justru ia malah merasa semakin yakin bahwa ia tidak memiliki bakat apapun. Pertanyaannya, benarkah dia tidak memiliki bakat? Atau justru ada kesalahpahaman tentang hakikat bakat sesungguhnya? Mohon simak video ini hingga selesai. Faktanya, keyakinan tentang bakat banyak membuat orang termotivasi untuk bergerak meraih prestasi, terutama mereka yang berada di lingkungan positif yang meyakinkan dirinya bahwa ia berbakat dalam bidang yang sedang ia geluti. Tapi di sisi lain, keyakinan tentang bakat ini juga banyak menyebabkan orang-orang berberat hati untuk melepaskan mimpi, menyerah karena alasan merasa tidak berbakat dalam bidang yang sedang ia pelajari. Dan biasanya, orang yang gampang menghakimi bahwa dirinya tidak berbakat ini dipengaruhi karena kesalahpahaman tentang definisi bakat itu sendiri. Dan kesalahpahaman tentang bakat itu diantaranya dulu, saya banyak mempelajari banyak hal, namun semuanya tidak ada yang benar-benar saya kuasai. Jangankan menguasai, bahkan masuk ke kategori hanya bisa pun tidak. Semua itu karena saya meyakini bahwa jika saya berbakat dalam suatu bidang, maka pastilah saya akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari bidang tersebut. Alhasil, ketika saya mengalami kesulitan, maka saya sangat cepat untuk menghakimi bahwa saya tidak berbakat dalam bidang yang saya anggap sulit tersebut. Waktu itu saya juga merasa bahwa daripada menghabiskan waktu mempelajari bidang yang saya tidak berbakat dalam bidang tersebut, lebih baik saya mempelajari hal lain. Dan hal itu ternyata terjadi terus-menerus. Saya mempelajari A, lalu karena A dirasa sulit lalu pindah ke B, dan di B juga saya ternyata sulit lalu pindah ke C, lalu ke D, ke E, F, J, dan seterusnya, hingga akhirnya saya merasa bahwa saya tidak memiliki bakat apapun. Atau dengan bahasa singkatnya, bodoh. Hingga akhirnya saya tertarik untuk mengetahui apa sesungguhnya yang ada di balik layar orang-orang yang dianggap berbakat. Dan ternyata saya menemukan fakta bahwa tidak sedikit orang-orang yang dianggap berbakat tersebut justru di masa lalunya pernah dicap tidak berbakat oleh orang-orang di sekitarnya. Contohnya Beethoven, sang maestro musik klasik, dulu pernah ditertawakan ketika bermain biola. Michael Jordan, sang legenda basket, pernah dikeluarkan dari tim basket karena dianggap bahwa permainannya jelek. Albert Einstein, salah satu ilmuwan fenomenal tersebut, pernah dicap lemot dan bodoh ketika berada di sekolah dasar. Begitu juga Isaac Newton, alias sang penemu hukum Newton, dulu pernah diajak bodoh oleh teman-temannya ketika belajar di King's School Grantham, dan masih banyak lagi. Dari contoh-contoh tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang dianggap istimewa di masa kini juga pernah mengalami kesulitan ketika belajar di masa lalu. Yang membedakan mereka dengan orang biasa adalah mereka tidak berhenti ketika menghadapi kesulitan, karena mereka meyakini kesulitan adalah tempaan untuk membuat mereka lebih tajam. Dalam temuan psikologi University Exeter, Michael Hall yang menulis semua kajiannya dalam buku Genius Explained, ia menyimpulkan bahwa jenius atau manusia berbakat bukanlah dilahirkan, melainkan dibentuk melalui sejumlah latihan, dan tentunya kesabaran. Hal ini mengingatkan kita kepada Mozart, sosok jenius dalam bidang musik yang ternyata salah satu alasan kenapa dia bisa begitu hebat dalam bidang musik di usia belia adalah pada usia 6 tahun beliau telah menjalani latihan lebih dari 3.500 jam sejak usia 3 tahun. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika memang bakat bisa dimunculkan, lalu bagaimana caranya kita memunculkan bakat tersebut? Sebenarnya ada banyak cara untuk kita memunculkan potensi dari dalam diri kita. Namun, di sini saya hanya akan menyebutkan 4 faktor yang saya anggap paling penting. Di antaranya, 1. Munculkan minat yang besar. Jika ada yang bertanya, apa bakat saya?
Maka saya akan bertanya, apa minat kamu? Kenapa? Karena antara bakat dan minat memiliki keterkaitan. Semakin besar minat seseorang terhadap suatu bidang, maka semakin besar pula bakat orang itu terhadap bidang tersebut. Sebagai contoh, orang yang berminat pada matematika pastilah lebih jago mempelajari matematika dibanding dia yang tidak berminat sama sekali. Orang yang berminat mendalami videografi tentu lebih terampil dibanding dia yang tidak memiliki atau sedikit memiliki ketertarikan pada aktivitas tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang mempelajari suatu bidang dan ia berminat di sana, maka ia akan lebih fokus pada bidang tersebut. Karena pikiran manusia, faktanya, akan lebih fokus terhadap hal yang ia minati. Dan karena pikiran yang fokus tersebut, maka tentu akan membuat kinerja otak seseorang menjadi meningkat. Karena konsentrasi penuh adalah kunci dari mudahnya suatu pemahaman. Makanya, saya pribadi mendefinisikan bahwa bakat adalah minat yang besar terhadap suatu bidang dan kita menikmati prosesnya. Yang kedua, perkuat rasa penasaran. Saya teringat seorang teman yang sangat pandai sekali membuat karya vektor. Dan saya juga mengikuti proses dia dari yang awal-awalnya biasa-biasa saja sampai menjadi suatu karya yang memikat mata. Nah, suatu hari saya iseng nanya, bagaimana sih bisa konsisten dan sabar dalam mempelajari seni vektor? Soalnya saya tahu bahwa belajar desain vektor, terutama dengan smartphone, itu tidaklah mudah. Dan dia pun bilang bahwa dia pun sebenarnya pada awalnya mengalami kesulitan dalam belajar menggambar vektor. Bahkan sampai berpikir untuk menyerah saja. Namun ada satu perasaan yang membuat dia gagal untuk menyerah. Sebuah perasaan yang disebut dengan penasaran. Jika kita melihat dan memperhatikan para gamer, di sana kita akan menemukan bahwa rata-rata gamer bukan orang yang bermain game dan terus menang. Seringkali sebelum menyelesaikan sebuah misi, mereka harus mengalami kegagalan berkali-kali. Dan anehnya, meskipun seringkali menemui kesulitan, mereka tetap kembali bermain dengan mengatakan bahwa mereka penasaran. Dan saya pribadi bisa menarik kesimpulan bahwa penasaran adalah salah satu obat agar kita tidak berhenti dan terus berjuang. 3. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Salah satu yang paling sering membuat kita merasa ragu bahwa kita berbakat atau tidak terhadap sesuatu adalah kita membandingkan karya atau kemampuan kita dengan orang lain yang lebih hebat. Sebagai contoh, kamu hobi menggambar dan kamu melihat gambar teman kamu lebih bagus. Lantas kamu berpikir bahwa orang tersebut berbakat, sedangkan kamu enggak. Hanya karena alasan gambar teman kamu lebih bagus. Padahal adalah suatu ketetapan bahwa di atas langit masih ada langit. Seberapa bagus apapun karya kita, seberapa baik apapun kinerja kita, pastilah ada yang ada di atas kita. Maka tidak tepat rasanya jika kehebatan orang lain kita jadikan sebagai tolak ukur terhadap bakat kita. Kenapa? Karena hal tersebut adalah bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir adalah 4. Lupakan konsep bakat. Konsep bakat harus kita akui nyatanya banyak dijadikan sebagai alasan untuk berhenti berusaha ketika menemui kesulitan di tengah jalan. Menurut saya pribadi, kalau kepercayaan tentang adanya bakat membuat kita putus asa, maka lupakan tentang konsep bakat. Saya punya seorang teman yang sangat jago bermain gitar. Nah, saya nanya ke dia, apakah selama belajar gitar selalu lancar? Dia jawab tidak, justru dia sering mengalami kesulitan dalam belajar. Kenapa tidak menyerah? Dia jawab karena penasaran. Apakah dia merasa berbakat? Dia jawab tidak. Lalu kenapa dia konsisten belajar gitar? Dia jawab karena dia suka. Kesimpulan dari video ini adalah lupakan konsep tentang bakat jika hal itu membebani. Dalami dan nikmati apa yang kamu minati. Perkuat rasa penasaran dan be enjoy. Saya Ridwan Shah, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe.